menjelaskan ciri-ciri seseorang yang memelihara tuyul, dan juga nanti akan saya ijazahkan cara untuk menangkap tuyul. Jadi ini merupakan salah satu jenis pesugihan yang sangat meresahkan masyarakat, dan saya sendiri memiliki banyak sekali pengalaman masalah tentang pesugihan ini. Jadi di saat itu saya pernah 2 kali menemui tuyul yang di situ hendak mencuri uang saya. Jadi di sini akan saya jelaskan secara mendetail kenapa tuyul bisa mencuri uang dan cara untuk menangkapnya. Cara ini akan terbukti Anda akan mampu untuk menangkap tuyul, ataupun Anda ingin sekedar membuktikannya. Dan baiklah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ciri-ciri seseorang yang memelihara tuyul, pesugihan tuyul. Pertama, cirinya adalah ketika Anda di waktu malam hari, lepas jam 12 malam ke atas, di saat hujan gerimis, ataupun di saat hujan, sehabis hujan, ataupun di waktu malam hari, Anda seperti melihat banyak anak bermain, ataupun Anda mendengar suara anak-anak yang tengah bermain. Banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya ini merupakan ciri-ciri ada di sekitar tersebut yang memelihara tuyul. Dan sebenarnya ini itu banyak dilihat oleh orang lain, hanya saja orang tersebut itu tidak mengerti ataupun belum mengerti bahwasanya di sekitar tempat dari suara tadi ataupun melihat banyak anak bermain tadi, ada seseorang yang memelihara tuyul. Ini ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua, jadi ketika seseorang memelihara tuyul, yaitu tempat ataupun rumahnya itu walaupun kelihatan bersih, selalu dibersihkan, namun di situ aura ataupun rasanya itu masih pengap. Jadi tetap pengap, walaupun dibersihkan tetap pengap. Itu merupakan efek dari aura negatif dari sesosok jin tuyul tersebut. Jadi ini juga umum ciri-ciri seseorang yang memiliki pesugihan. Lalu yang ketiga, seseorang tersebut memiliki kamar khusus. Kamarnya sangat gelap, tidak ada lampunya. Yang di situ merupakan salah satu tempat untuk ritual untuk memerintah tuyul tersebut. Lalu ciri yang umum juga banyak diketahui oleh orang, yaitu ketika ada seseorang yang seperti menggendong sesuatu di belakang tangan seperti ini, di tempat yang banyak uang, itu juga merupakan salah satu tanda orang tersebut tengah menggendong tuyulnya agar tuyul tersebut mencuri uang. Lalu ciri selanjutnya, yaitu seorang wanita tersebut, pasangan yang memelihara tuyul tersebut, wanitanya itu sering sakit-sakitan, terlihat pucat, karena memang tuyul tersebut sebenarnya juga menghisap darah dari majikannya. Jadi itu merupakan salah satu ciri-ciri seseorang yang memelihara tuyul. Dan ketika Anda ingin menangkap tuyul, maka saya akan memberikan caranya. Anda harus memahami dulu tentang tuyul tersebut. Ingat, tuyul itu bisa mencuri uang, walaupun uang itu dalam bentuk fisik, kan, bukan kayak kok dia bisa mengambilnya. Jadi tuyul ketika mengambil uang itu lewatnya bukan di depan rumah Anda, tapi lewat belakang rumah Anda, yaitu melalui dapur. Lalu yang kedua, tuyul ketika masuk ke rumah seseorang,
Di situ dia akan mengintip terlebih dahulu. Melalui apa? Melalui pintu. Separuh wajah ini biasanya. Gini, lihat gini. Jadi Anda ketika pernah mengalami melihat ada seseorang seperti mengintip Anda, itu merupakan salah satu tuyul yang masuk ke rumah Anda. Jadi tuyul sebenarnya bagaimana kok dia bisa mengambil uang? Yaitu ketika tuyul mengambil uang Anda yang posisinya tersembunyi, dia juga akan membuka pintunya terlebih dahulu. Jadi ketika Anda menyembunyikan sangat rapat, dia juga kesusahan mencarinya. Namun ketika di tempat yang mudah untuk diambil, pasti uang Anda akan hilang. Dan ketika tuyul ingin mengambil uang itu benda fisik, bagaimana dia mengambil? Dia akan mewujudkan dirinya terlebih dahulu. Jadi tuyul itu pasti kelihatan oleh orang awam sekalipun. Karena apa? Untuk membawa benda fisik tersebut, dia harus mewujudkan diri dia, ataupun merubah diri dia, ataupun menjadi padat terlebih dahulu. Jadi saya pernah 2 kali itu melihat tuyul tengah membuka lemari kamar saya yang kebetulan ada uang di situ. Jadi tuyul itu tidak peduli orang bisa ilmu atau apa, seperti anak-anak. Ya seperti itu karakternya. Jadi 2 kali saya menemui melihat tuyul. Jadi dia juga kesusahan ketika mengambil sesuatu uang yang tersembunyi. Bagaimana cara untuk menangkapnya? Anda memiliki keberanian, maka akan saya jelaskan di sini. Pertama, harus Anda memancingnya terlebih dahulu, yaitu siapkan selembar uang, taruh di meja Anda ataupun di tempat Anda tidur, nggak usah disembunyikan. Dekatkan tangan Anda dalam keadaan tidur. Jadi Anda berbaring, maksud saya bukan tidur, Anda berbaring, tangan Anda paling tidak nanti bisa meraih dari uang tersebut. Taruh di kanan Anda ataupun di kiri Anda boleh. Yang penting tangan ini bisa Anda jangkau. Di situ Anda berbaring dan tunggu saja sampai Anda nanti melihat tuyul tersebut mengambil uang Anda. Ingat, di situ Anda itu tidak menutup mata penuh. Jadi sayup-sayup Anda masih bisa melihat. Jadi ketika dia mendekat mau mengambil uang Anda, maka dia pasti akan berwujud terlebih dahulu. Jadi setiap masuk rumah Anda, dia pasti sudah berwujud terlebih dahulu, walaupun tidak penuh. Jadi sebenarnya itu sudah mampu untuk kita lihat. Jadi ketika dia mendekat dan akan mengambil, maka segera secepat Anda untuk membaca kalimat penguncinya, sumum bukmum umnyum fahum la yarjiun, supaya dia terkunci, lemah, buta, tidak tahu jalan pulang. Baca 3 kali, lalu raih kain yang dia pakai. Jadi sebenarnya kunci untuk menangkap tuyul itu ada di kain yang dia pakai. Kalau seperti anak kecil itu seperti dibikin pempes, yaitu kuncinya di situ. Nah, ambil secepat, karena memang di saat dia mengambil itu, maka dia langsung berlari kabur. Jadi Anda juga harus cepat, harus cepatnya di saat dia mau meraih uang Anda. Dengan tangan kanan Anda ataupun tangan kiri Anda, bacalah summum bukmum umyum fahum la yarjiun. Baca sebanyak 3 kali ulang, lalu raih saja kain yang menutup dari tuyul tersebut. Dan ketika Anda sudah mendapatkan kain tersebut, maka tuyul tersebut akan selalu mengikuti Anda, akan menangis mengikuti Anda. Dan selama kain yang masih Anda pegang tersebut tidak kembalikan, Anda tetap masih bisa melihatnya, walaupun orang lain tidak mampu melihatnya. Dan ketika itu Anda boleh ikatkan ke bambu kuning. Nah, dengan cara itu Anda mampu untuk menangkap tuyul. Ikat kuat-kuat. Jadi ketika ada orang yang mendatangi Anda dan dia ternyata pemilik tuyulnya,
karena biasanya memang orang tersebut mengetahui yang pemilik pesugihan tersebut, ya silahkan Anda pribadi keputusannya. Jadi untuk menangkapnya seperti itu, Anda boleh membuangnya dengan kain tadi, itu Anda ikat di bambu kuning, ataupun Anda siapkan, asal Anda bawa ataupun Anda taruh, maka tuyulnya tetap di situ, tetap mengikuti kain tersebut. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menangkap tuyul. Ataupun Anda ketika hanya ingin sekedar mengetahuinya, maka intiplah lewat lubang kecil ketika Anda memancing tuyul tersebut. Anda tidak niat untuk menangkapnya. Ingat, sebelum tuyul tersebut mencuri, pasti dia itu melihat Anda ataupun melihat penghuni rumah tersebut melalui pintu rumah. Jadi mengintip separuh ini lewat pintu rumah Anda. Jadi seperti itulah ciri-ciri seseorang yang memelihara tuyul dan cara untuk menangkapnya. Ini sangat berguna sekali ketika Anda menghadapi masalah situasi yang saya jelaskan ini. Dan kebetulan memang saya juga memiliki pengalaman, ibu saya sering uangnya diambil oleh tuyul dahulu kala. Tapi sekarang alhamdulillah tidak, karena sudah ada penangkalnya. Jadi mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulurku semuanya, dan jika ada pertanyaan sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.